Pak Ahok itu bukan berkaitan dengan soal narapidana, soal korupsi atau hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, tetapi beliau kan berkaitan dengan persoalan masa lalu yang soal ke arah agama ya, SARA katakan begitu. Nah ini yang perlu tentunya penjelasan lebih lanjut dari sektor hukumnya. Tapi kami meyakini seseorang yang memang baik, seseorang yang punya integritas tentu akan mendapatkan juga hak, tentu akan mendapatkan juga bahwa dia sudah melakukan yang terbaik dan ini juga wajar diberikan kesempatan. Ahok bukan napi koruptor, tak masalah jadi bos BUMN. Ditulis oleh Panjat H dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Isu Ahok Basuki Cahayapurnama atau BTP akan diangkat menjadi pejabat di BUMN membuat the haters kaum kadrun meradang hebat. Penyakit mereka langsung kambuh. Seperti biasa, mereka langsung ribut menyatakan penolakan secara membabi buta tanpa memahami apa yang sebenarnya mereka protes. Atau jangan-jangan mereka selama ini menyangka bahwa BUMN itu singkatan dari badan usaha milik nenek gue. Lalu sejak kapan karyawan punya hak menentukan siapa pemimpin atau bos bagi mereka? Gara-gara Ahok muncul lagi, kaum kadrun mendadak heboh dan panik. Tapi bisa jadi ada sukacita juga di balik itu. Sebab di benak mereka bakal tiba lagi musim demo bersilit-silit saat panen nasi bungkus plus uang transportasi ala kadarnya. Berbagai tuduhan yang tidak bagus soal BTP mereka angkat ke permukaan. Misalnya, BTP itu mantan narapidana sehingga tidak pantas diberi jabatan di pemerintahan lagi. Kadrun agaknya sudah agak sungkan mengatai Ahok sebagai penista agama. Pasalnya, selain tuduhan sebagai penista agama itu sumir, di barisan kaum kadrun justru bercokol bejibun penista agama. Sebut saja salah satunya UAS, si penista salib yang kasusnya tidak dijamah penegak hukum. Padahal doi sudah dilaporkan oleh beberapa pihak ke Kepolisian Republik Indonesia dengan tuduhan penista agama. Ahok memang pernah mendekam di rutan Makobrimob selama 2 tahun untuk vonis penistaan agama. Dan bila merunut definisi sebagai orang yang sedang menjalani hukuman penjara, maka Ahok saat ini memang menyandang status sebagai mantan narapidana atau napi. Napi itu bermacam-macam. Ada yang gara-gara kasus pembunuhan, permalingan, pencabulan, dan berbagai kasus yang memalukan lainnya. Tapi ada yang karena masalah politik seperti menghina negara, melawan pemerintah, dan sebagainya. Napi sejenis ini jelas tidak bisa dong disamakan dengan napi korupsi atau mencuri uang rakyat. Kasus yang menjerat Ahok pun tidak sehina dan serendah kasus napi maling atau korupsi. Apalagi tuduhan ke Ahok dulu itu sangat sumir. Itu pun lantaran video ceramahnya diedit oleh si Buniani. Maka adalah salah alamat menolak Ahok menjadi pejabat gara-gara status mantan napi yang dia sandang saat ini. Kalau ada yang memprotes mantan napi masuk pemerintahan lagi, mereka jelas kurang piknik. Bahwasanya dangkal dan sempit. Bung Karno, mantan napi, menjadi Presiden Republik Indonesia. Nelson Mandela bahkan sangat lama dikurung. Namun akhirnya dia menjadi Presiden Afrika Selatan. Aung San Suu Kyi, dan banyak lagi contohnya bahwa orang yang pernah menjadi napi tidak lantas hilang dari peredaran. Bahkan kaum kadrun mestinya bangga punya imam besar yang juga bekas napi. Jadi tak usahlah mempersoalkan status sebagai mantan napi yang melekat pada diri Ahok. Sebab kasusnya bukan karena perbuatan yang hina seperti pernah mencuri uang rakyat, maling, korupsi, mesum, selingkuh, dan sebagainya. Dia difitnah lewat video yang diedit. Lah buktinya si pengedit dan penyebar fitnah itu si Buniani terkena hukuman 2 tahun penjara pula. Buniani telah menerima karmanya. Dan mestinya dialah yang dipenjara karena perbuatan yang sangat keji itu. Sedangkan Ahok bisa dikatakan hanya korban fitnah. So, tidak ada hubungannya status Ahok sebagai ex-napi dengan peluangnya masuk ke pemerintahan. Jadi, kalau ada kaum kadrun yang menolak kedatangan Ahok di pemerintahan dengan dalih mantan napi, itu hanya alasan yang dicari-cari. Kalaulah mereka mau belajar sedikit saja tentang undang-undang, niscaya tidak perlu berpanas-panas di lapangan Monas. Salah satu syarat menjadi pejabat BUMN adalah tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN diatur terkait pengangkatan direksi BUMN.
Pengangkatan dan pemberhentian direksi ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 44. Sementara itu, seseorang yang pernah melakukan tindak pidana dan merugikan uang negara tidak bisa diangkat menjadi direksi BUMN pada pasal 45 ayat 1. Maka jika melihat kasusnya, Ahok bukanlah terpidana kasus korupsi atau kasus yang merugikan keuangan negara. Ahok tersandung kasus penistaan agama. Dengan istilah lain, Ahok bukan napi korupsi. Selain itu, Ahok terbukti memiliki integritas. Sewaktu menjadi DPR, tidak pernah tersangkut dalam masalah-masalah uang yang tidak resmi. Semasa Gubernur DKI pun sangat teliti mengawal uang negara sekalipun harus memelototi RAPBD selama belasan jam per hari dan berantem dengan DPRD. Ahok berprinsip, tak boleh ada serupiah pun uang rakyat yang terbuang percuma. Hasilnya, belasan triliunan uang rakyat terselamatkan. Integritas semacam ini sangat diperlukan negara dan masyarakat jika Ahok menjabat di BUMN. Maka adalah sangat menggelikan membaca komentar frustasi seorang Zulkifli Hasan, Ketua PAN, dalam menyikapi isu kontemporer tentang Ahok ini. Kalau begitu, napi nyalon bupati jangan diributin dong. Mungkin beliau terkenang dengan Adinda atau kangen besan? Napi ya napi, tetapi napi dalam bidang apa dulu Zul? Kalau napi tukang garong uang rakyat, yang mana bisa dipercaya lagi? Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.